Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 11 akan menjelaskan tentang instrumen pengumpulan data. Saya Ayu Karisma Eka Agustina, NIM 1021838. Saya Feni Kartika Suryanti, NIM 1021847. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Selanjutnya, yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang diwujudkan dalam benda. Contohnya angket, daftar cocok, skala, pedoman wawancara, lembur pengamatan atau panduan pengamatan, dan soal ujian. Selanjutnya, kaitannya antara metode dan instrumen pengumpulan data dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, jenis metodenya ada angket. Jenis instrumennya ada angket, daftar cocok, skala, dan inventory. Yang kedua, wawancara. Jenis metodenya. Dan yang jenis instrumennya ada pedoman wawancara dan daftar cocok. Yang ketiga, pengamatan atau observasinya, itu jenis metode. Yang jenis instrumennya ada lembar pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Yang keempat, jenis metodenya ada ujian atau tes. Jenis instrumennya ada soal ujian dan inventory. Yang terakhir, jenis metodenya ada dokumentasi. Jenis instrumennya ada daftar cocok dan tabel. Data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Data yang dikumpulkan haruslah data yang benar. Selanjutnya ada macam-macam instrumen. Beberapa macam alat pengumpul data atau instrumen penelitian sangat tergantung dari teknik pengumpulan data yang digunakan. Secara umum, alat pengumpul data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Instrumen berupa tes digunakan untuk variabel yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, atau kompetensi. Instrumen non-tes digunakan untuk mengukur variabel yang memiliki cangkupan lebih luas, tidak mengandung unsur benar atau salah seperti pendapat, sikap, dan persepsi. Untuk teknik observasi, baik langsung maupun tidak langsung, instrumen pengumpul data dapat berupa catatan anekdot, catatan berkala, daftar cek, skala nilai, peralatan mekanik. Yang pertama, untuk teknik wawancara langsung. Instrumen yang banyak dipergunakan adalah pedoman wawancara tidak langsung, dapat digunakan kuesioner atau angket. Yang kedua, untuk teknik tes atau pengukuran, dapat digunakan tes dengan berbagai variannya. Yang ketiga, untuk teknik dokumentasi. Instrumen yang dapat digunakan cenderung sama dengan instrumen yang dipergunakan pada teknik observasi, antara lain daftar cek dan skala nilai. Dapat pula digunakan kartu Oxtisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menyusun instrumen pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika penelitian menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Selanjutnya, ada beberapa langkah umum yang bisa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator, merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakala penelitian sudah memahami enggan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya.
satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat yaitu menyusun item instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya yang kelima yaitu menguji cobakan instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba ada sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru setelah mendapat masukan dari subjek uji coba. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.